kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in walladhi yahtajibu bihi huwa fihi zahirun wa mawjudun hadirun. Kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in, bagaimana mungkin Allah dapat terhijab, dapat terdinding dengan sesuatu. Walladhi yahtajibu bihi, padahal alladhi yahtajibu bihi, yang hijab yang dapat digunakan itu adalah huwa fihi, padanya ada kuasaan Allah. Wa mawjudun hadirun, yang tetap ada dan hadir selalu dalam hijab tersebut. Karena segala sesuatu itu Allah jadikan. Tidak ada sesuatu di muka bumi tanpa Allah jadikan. Kalau sesuatu yang Allah jadikan, hakikatnya tidak akan dapat menutup Allah yang menjadikan. Karena akan lebih kuasa Allah daripada yang dijadikan. Allah itu wajibul wujud, memang tetap ada. Sedangkan yang itu boleh ada, boleh tidak, dan tidak dijadikan. Maka tidak mungkin sesuatu yang Allah jadikan itu dapat menutup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep yang akal. Jadi apa yang menutup Allah tadi sebetulnya, jika manusia tidak, maka tidak dapat melihat kekuasaan Allah, bukan karena Allah tidak punya kuasa atau ada sesuatu yang menutupi Allah, yang ia adalah dalam diri manusia itu sendiri, akalnya, pandangannya, hatinya yang tertutup. Jadi bukan Allah menutup dirinya, karena Allah tidak akan pernah menutup dirinya, karena tidak akan ada sesuatu yang menutup Allah, karena Allah itu Khalik, semua yang menutup adalah makhluk. Maka Allah tidak pernah menutup diri dengan manusia. Allah tidak pernah menghilang daripada diri manusia. Hanya si manusia itu sendirilah, baik akalnya, baik pandangannya, baik hatinya, yang menutup, yang tertutup oleh perbuatan manusia itu sendiri, sehingga dia tidak dapat melihat Allah, tidak dapat melihat petunjuk Allah. Padahal Allah itu tetap ada, Allah tetap wujud. Jadi bukan bendanya yang menutupi Allah, dia manusia itu sendiri yang menutupi dirinya daripada Allah. Karena tidak mungkin ada benda dapat menutupi Allah. Karena Allah itu Khalik, Allah itu Tuhan, Allah pencipta. Semua itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Hanya si manusia itu sendirilah yang tidak mendapat petunjuk Allah, yang tidak mendapat melihat kekuasaan Allah, yang tidak dapat melihat rahmat Allah. Bagaimana misalnya sekarang kita katakan, kita dapat, Allah memberikan nikmat terus kepada manusia, baik manusia yang kafir, manusia yang beriman, Allah bagi nikmat semuanya. Manusia yang beriman dapat melihat itu nikmat daripada Allah. Manusia yang tidak beriman, dia hanya mendapatkan nikmat tanpa dia merasa nikmat itu daripada Allah. Tertutup. Padahal Allah berikan dia nikmat. Dia tidak nampak siapa pemberi nikmat. Disangka zonnya, dia menyangka bagi nikmat Tuhan dia, yang bagi nikmat adalah bos dia, bagi nikmat adalah kawan dia. Dia menyangka. Jadi orang beriman itu dia tidak, memang betul, tapi penyebab utama adalah Allah. Jadi tetap Allah berikan nikmat kepada manusia. Ada orang yang terhijab dengan siapa Allah, yang tidak dapat melihat nikmat daripada Allah.
ada yang tidak terhijab karena ilmunya. Dia yakin pemberi itu hanya Allah, bukan manusia sampingnya. Walaupun Allah memberikan itu melalui manusia di sampingnya, melalui bosnya, melalui kerjaannya. Jadi orang yang tidak terhijab, dia akan yakin Allah memberi nikmat. Jika orang yang terhijab, dia tidak akan nampak Allah memberi nikmat. Dia hanya nampak pemberi nikmat itu adalah orang-orang di bosnya, pekerjaannya, manusianya, dunianya, kantornya. Kita berobat. Jika orang yang tidak terhijab, dia yakin obat itu Allah yang jadikan. Kesembuhan pun Allah yang jadikan. Penyakit pun Allah yang jadikan. Itu orang yang tidak terhijab dengan Allah. Orang yang terhijab dengan Allah, dia tidak melihat Allah. Dia hanya melihat, oh aku sembuh karena dokter yang buat. Sembuh karena obat ini. Terhijab. Terhijab hatinya memandang Allah dalam semua perbuatannya. Terhijab dengan apa? Dengan cara pandangnya yang salah. Dengan zon, dengan sangkaan, bukan dengan ilmu. Maka itu yang membentuk dia tidak dapat melihat Allah dalam salah keadaan. Bagi orang beriman, tidak mungkin ada hijab. Tidak boleh ada hijab. Bagi orang beriman. Tapi bagi orang yang kafir, dia tidak nampak itu semuanya. Dia nampak COVID, dia nampak, oh ini sebabnya Cina yang buat, orang yang buat. Bagi orang beriman, dia tahu Allah yang jadikan. Dan bagi orang yang tidak beriman, dia akan sibuk dengan apa yang nampak. Tidak sibuk dengan orang yang tidak nampak. Bagi orang yang beriman akan sibuk juga dengan apa sebab dan sebab yang utama lebih utama. Dengan Allah lebih utama. Kita tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah, supaya jauhkan daripada balak musibah. Dengan ikhtiar dia mungkin memakai masker, memakai segala macam tutup mulut, dan jauh daripada manusia. Itu ada dua-dua. Tapi tidak pernah tidak dapat menafikan Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Jadi dengan cara pandang yang berbeda tadi akan menghasilkan sikap perbuatan yang berbeda. Atau kita melihat penyakit daripada Allah, kita akan berikhtiar mencari obat dan minta doa kepada Allah. Karena kita yakin bukan obat yang membuat penyembuh, tetapi Allah menyembuhkannya melalui obat tadi sebetulnya. Jadi bagi orang yang tidak nampak Allah, terhijab dengan Allah, dengan pandangan Allah, dia hanya nampak sebabnya dia sakit karena sesuatu, maka caranya sembuh dengan obat. Dia tidak nampak siapa pembuat obat, siapa yang mengolah obat dalam diri manusia menjadi sehat, siapa. Dia tidak nampak itu. Dia nampak hanya apa yang di depan dia, yang lahir, yang secara fisik, secara indrawi, secara mata, pandangan mata, ini dia nampak. Dia nampak dengan mata-matanya, bukan mata hatinya. Mata hati katakan, wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Dia itu Allah. Walaupun untuk kesembuhan itu Allah berikan dia obat. Jika orang beriman, obat tidak dapat menutupi Allah. Obat itu tidak dapat menutupi Allah. Dokter tidak dapat menutupi Allah. Jadi orang beriman, kalau dia tahu mana Allah, mana kedudukan Allah, mana kedudukan dokter, mana kedudukan Allah, mana kedudukan sebab-sebab yang lain. Orang beriman tahu, paham. Orang tidak beriman, dia lupa. Di sana ada Allah yang menentukan segala sesuatu sebetulnya.